Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ide bisnis yang telah saya buat, yaitu ide bisnis aplikasi jajanan rumahan atau aplikasi jarum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Fajariani, NIM 1930803043, Prodi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang, dengan dosen pengampu Bapak Freddy Kurnia Wijaya. Materi yang akan saya presentasikan dan saya jelaskan secara lengkap pada video kali ini yaitu yang pertama, problem atau masalah yang menjadi latar belakang terciptanya ide bisnis yang telah saya buat. Yang kedua, solusi yang menyelesaikan permasalahan dari ide bisnis yang telah saya buat. Yang ketiga, validasi ide. Yang keempat, ruang lingkup aplikasi jarum. Yang kelima, produk MVP aplikasi jarum. Yang keenam, model bisnis atau BMC dari aplikasi jarum. Yang ketujuh, kompetitor dari aplikasi jarum. Yang kedelapan, keuntungan memakai aplikasi jarum. Yang kesembilan, rencana pemasaran aplikasi jarum. Yang ke-10, analisis kompetisi bisnis dari aplikasi jarum. Dan yang terakhir, hal-hal yang akan dilakukan jika mendapatkan pendanaan dari investor. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, latar belakang masalah yang mendasari terciptanya ide bisnis aplikasi jarum. Di zaman modern saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Sebagian besar kegiatan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi, salah satunya kegiatan transaksi jual beli. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian besar kegiatan dituntut untuk harus dilakukan secara online. Untuk membantu kegiatan transaksi jual beli secara online dan dapat memudahkan konsumen dan pemilik usaha, maka dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kegiatan jual beli tersebut. Aplikasi tersebut membantu pemilik usaha untuk menjualkan dagangannya dan keuntungan bagi konsumen yaitu dapat membeli makanan secara online tanpa harus datang langsung ke tempat usaha tersebut, sehingga kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien. Kemudian, masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya yang menjadi landasan terciptanya aplikasi jarum. Masalah yang pertama yaitu konsumen kesulitan untuk melakukan transaksi pembelian jajanan rumahan baik makanan maupun minuman secara online. Kemudian yang kedua, kedai atau warung jajanan rumahan sulit untuk menjualkan dagangannya secara online. Dan yang ketiga, belum adanya aplikasi khusus yang dapat memudahkan transaksi jual beli di wilayah tempat tinggal saya. Karena wilayah tempat tinggal saya itu jauh dari perkotaan, sehingga aplikasi yang sudah ada seperti aplikasi Gojek maupun aplikasi Grab itu tidak sampai ke daerah tempat tinggal saya, sehingga pemilik usaha makanan maupun minuman sulit menjualkan dagangannya secara online dan konsumen kesulitan juga untuk membeli makanan secara online karena belum adanya aplikasi khusus yang dapat memudahkan kegiatan jual beli bagi pemilik usaha dan konsumen yang ingin membeli makanan secara online. Selanjutnya, membangun solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Solusi tersebut yaitu membuat sebuah aplikasi yang bernama Jarum, di mana aplikasi ini dapat membantu pemilik usaha jajanan rumahan di tempat tinggal saya, khususnya pemilik usaha di wilayah Kecamatan Sembawa, untuk
memasarkan produk dagangannya secara online dan juga memudahkan konsumen yang berada di wilayah Kecamatan Sembawa untuk membeli jajanan rumahan dengan mudah dan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kedainya. Solusi membuat aplikasi jajanan rumahan, di mana aplikasi jajanan rumahan atau aplikasi Jarum ini diadopsi dari aplikasi GoFood dan aplikasi GrabFood, yang dimana aplikasi tersebut sebagai acuan atau contoh yang digunakan untuk pembuatan aplikasi Jarum ini. Hanya saja inovasi yang akan ditampilkan dalam aplikasi Jarum ini pastinya akan berbeda dari segi fitur-fitur dan layanan yang ada, dan tampilannya juga akan berbeda dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, validasi ide. Berdasarkan hasil riset dengan penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sembawa, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai swasta, pegawai negeri, dan lain-lainnya, bahwa mereka menyatakan sangat setuju dengan adanya aplikasi Jarum ini, karena aplikasi Jarum dapat memudahkan mereka untuk berbelanja membeli makanan secara online. Hasil persentase validasi ide tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana hasil presentasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Sembawa sangat setuju dengan hadirnya aplikasi Jarum yang dapat menjadi solusi bagi mereka untuk mempermudah dalam membeli makanan dan minuman secara online serta bertransaksi secara online pula, dengan tingkat persentase sebesar 60% yang menjawab sangat setuju dan kurang lebih 40% yang menjawab setuju. Kemudian, ruang lingkup dari aplikasi Jarum. Saat ini, ruang lingkup dari aplikasi Jarum masih sebatas untuk wilayah Kecamatan Sembawa saja, karena ide bisnis pembuatan aplikasi Jarum ini berdasarkan masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sembawa yang kesulitan untuk membeli makanan secara online. Oleh karena itu, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Sembawa untuk dapat membeli makanan atau minuman secara online. Aplikasi Jarum juga untuk saat ini hanya dapat digunakan untuk layanan yang memudahkan dalam melakukan pemesanan dan transaksi jual beli makanan dan minuman saja. Customer segment dari aplikasi Jarum yaitu ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, pegawai swasta, pegawai kantoran, dan lain-lain. Rancangan desain MVP dari aplikasi Jarum. Berikut ini interface dari desain MVP aplikasi Jarum apabila telah dibuat menjadi sebuah aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh pengguna. Interface yang dibuat yaitu interface dari proses registrasi awal, proses pengubahan data akun, proses transaksi pembelian jajanan rumahan yang dilakukan customer sampai proses makanan sampai di customer, dan proses memberikan bintang ke driver dan juga memberikan bintang ke restoran atau kedai. Berikut ini penjelasan dari desain MVP aplikasi Jarum. Gambar ke-1 merupakan interface ketika baru login di aplikasi Jarum. Setelah login akan tampil seperti gambar kedua, yaitu interface untuk ke proses selanjutnya, yaitu interface untuk melakukan pilihan login, di mana jika sudah pernah memiliki akun sebelumnya langsung saja ke pilihan masuk, sedangkan kalau belum memiliki akun ke pilihan belum ada akun. Gambar ketiga merupakan interface ketika sudah memiliki akun dan akan login lagi dengan memasukkan nomor telepon yang pernah didaftarkan sebelumnya. Gambar keempat merupakan interface melakukan pendaftaran akun baru dengan mengisi seluruh data-data yang ada dan diisi dengan benar sesuai data asli pengguna. Setelah mengisi data, gambar kelima merupakan interface menunggu kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon yang telah
dicantumkan pada proses sebelumnya, di mana nomor telepon tersebut akan menerima kode OTP, di mana kode tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi akun baru aplikasi Jarum. Setelah proses registrasi selesai, gambar ke-6 merupakan interface halaman awal aplikasi Jarum setelah melakukan registrasi atau masuk ulang ke aplikasi Jarum. Terdapat 5 menu utama yang ada, yaitu beranda, promo, pesanan, chat, dan akun. Gambar ke-7 merupakan interface menu chat. Pada menu ini dapat digunakan jika pengguna ingin melakukan pengiriman pesan kepada teman atau sesama pengguna aplikasi Jarum. Gambar ke-8 merupakan interface menu akun. Pada menu akun berisi data-data pengguna dan pengaturan lainnya. Ketika ingin mengubah data akun, maka klik tombol pena yang ada pada interface akun. Kemudian akan tampil gambar seperti gambar ke-9, yaitu pengguna dapat mengubah data yang ada seperti nama, nomor telepon, atau alamat email. Setelah melakukan perubahan, jangan lupa menyimpan kembali data yang telah diubah. Gambar ke-10 merupakan interface tampilan beranda, di mana pada tampilan ini kita dapat memilih menu makanan sesuai dengan kategori yang diinginkan. Gambar ke-11 merupakan interface tampilan dari menu promo. Menu ini digunakan untuk memilih menu makanan atau minuman apa saja yang sedang ada diskon atau promonya. Setelah ke menu promo, jika ingin memasukkan kode promo, maka yang harus dilakukan yaitu memasukkan kode promo setelah menekan pilihan masukkan kode promo, sehingga interface yang akan tampil akan seperti gambar 12. Interface yang akan tampil jika akan melakukan pemesanan dengan memilih makanan dari kategori yang ada pada tampilan beranda awal. Misalnya memilih kategori aneka nasi, maka interface yang akan tampil seperti gambar ke-13. Pengguna dapat memilih berbagai menu varian aneka nasi dari berbagai kedai yang ada. Gambar ke-14 merupakan interface tampilan menu-menu yang ada di salah satu kedai yang akan tampil apabila kita akan melakukan pemesanan di kedai yang dipilih dengan menentukan varian makanan apa saja yang akan dipilih. Gambar ke-15 merupakan interface langkah-langkah melakukan pemesanan yang akan membeli menu di salah satu kedai. Proses pemesanan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita harus memilih metode pengiriman, kemudian menuliskan alamat lengkap pengiriman, dan menentukan jumlah dan menu apa saja yang akan dibeli. Gambar ke-16 merupakan interface yang akan muncul ketika kita akan menentukan metode pengiriman pesanan, di mana ketika pengguna memilih tombol ganti pada tampilan pesanan setelah tampilan interface-nya, pengguna dapat memilih untuk pesan antar atau ambil sendiri ke kedainya langsung. Gambar ke-17 yaitu interface yang akan tampil ketika menekan tombol pesanan Anda pada proses pemesanan. Interface ini akan menampilkan informasi rincian lengkap pesanan yang akan diproses dan akumulasi akhir jumlah uang yang harus pengguna bayarkan. Gambar ke-18 merupakan interface yang akan tampil ketika pengguna akan menentukan metode pembayaran yang diinginkan saat akan melakukan pemesanan setelah proses pemilihan menu, di mana tampilan ini akan tampil pada interface pesanan detail. Proses menentukan metode pembayaran yaitu dilakukan dengan menekan icon titik 3 di pilihan metode pembayaran. Setelah itu, tentukan metode pembayaran yang akan digunakan pada proses transaksi pembelian makanan. Gambar ke-19 merupakan interface yang akan tampil setelah menekan tombol pesan, di mana akan muncul konfirmasi akhir pemesanan, di mana jika sudah yakin dengan pesanan yang akan dibeli, langsung saja klik pesan. Akan tetapi, jika masih ragu, klik cek kembali. Gambar ke-20 merupakan interface yang akan
muncul setelah menekan tombol pesan, di mana akan menampilkan pesan bahwa pesananmu sudah masuk dan sedang diproses. Gambar ke-21 merupakan interface yang akan tampil ketika pesanan sudah masuk dan sudah ada driver yang siap mengantarkan pesananmu, di mana di tampilan ini akan terlihat beberapa pemberitahuan seperti restoran telah mengkonfirmasi pesanan, setelah itu makanan langsung disiapkan oleh restoran, dan setelah disiapkan pesanan akan diantarkan langsung oleh driver. Dan juga pada interface ini akan muncul data driver yang akan menghantarkan pesanan konsumen. Gambar ke-22 merupakan interface yang akan tampil ketika kita menekan menu pesanan. Pada menu pesanan terdapat dua pilihan yang ada, yaitu memilih pesanan yang sedang diproses dan untuk melihat riwayat pesanan yang telah dilakukan. Gambar ke-23 merupakan interface yang tampil pada saat menu pesanan, kemudian menekan pilih tombol riwayat yang ada di menu pesanan. Setelah itu akan tampil riwayat-riwayat pesanan yang telah dilakukan. Gambar ke-24 adalah interface memberikan bintang kepada driver, di mana interface ini tampil ketika pengguna menekan salah satu riwayat pesanan yang telah selesai prosesnya. Gambar ke-25 merupakan interface memberikan rating dan tanggapan dari makanan dari kedai yang telah dipilih oleh konsumen dalam proses pembelian jajanan rumahan. Gambar ke-26 merupakan interface yang akan muncul setelah mengklik perintah memberikan rating yang tampil pada beranda awal ketika pesanan telah sampai di pengguna. Pada interface ini, pengguna dapat memberikan tanggapan dan bintang penilaian terhadap makanan yang telah dibeli dari salah satu kedai. Gambar ke-27 merupakan interface halaman awal beranda lagi ketika pengguna telah melakukan pemesanan transaksi dan apabila ingin melakukan proses pembelian makanan lagi, prosesnya masih sama dengan proses sebelumnya. Penjelasan selanjutnya yaitu BMC atau Business Model Canvas dari aplikasi Jarum. BMC adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk mempermudah dalam mempresentasikan model bisnis. BMC disusun untuk menjelaskan, mengusulkan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Berikut ini gambar BMC dari aplikasi Jarum. Yang pertama, customer segment atau target pasar dari aplikasi Jarum, yaitu yang pertama wisatawan lokal, yang kedua mahasiswa, yang ketiga pelajar, yang keempat ibu rumah tangga, dan yang kelima pekerja kantoran. Rancangan yang kedua yaitu value proposition yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau membuat solusi dari masalah yang dihadapi oleh target pasar atau konsumen. Value proposition dari aplikasi Jarum yaitu yang pertama, tampilan aplikasi yang menarik. Yang kedua, aplikasi yang mudah digunakan. Yang ketiga, menyediakan berbagai macam varian menu jajanan rumahan yang berkualitas, halal, dan harga terjangkau. Rancangan yang ketiga yaitu channel yang digunakan untuk mendistribusikan dan mengomunikasikan aplikasi Jarum agar dapat dikenal oleh pengguna di luar atau di wilayah Kecamatan Sembawa. Channel dari aplikasi Jarum yaitu yang pertama, aplikasi Jarum itu sendiri, yang kedua, website yang digunakan untuk mempromosikan dan mengenalkan aplikasi Jarum, dan yang ketiga, menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk berkomunikasi dan mengenalkan secara detail tentang aplikasi Jarum dan untuk membuat konten-konten yang menarik agar pengguna tertarik untuk menggunakan aplikasi Jarum.
Rancangan yang kelima yaitu revenue stream, yaitu untuk menentukan produk bisnis kita mendapatkan keuntungan dari mana saja. Di sini aplikasi Jarum mendapatkan keuntungan dari pengguna aplikasi Jarum itu sendiri, yaitu dari pemilik usaha jajanan rumahan yang menggunakan aplikasi Jarum ini, yang mereka menjualkan dagangannya, dan kemudian dari pembeli atau customer dari aplikasi Jarum, di mana setiap pembeli akan mendapatkan harus membayar biaya jasa aplikasi. Rancangan yang keenam yaitu Key Research, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh aplikasi Jarum, yaitu yang pertama aplikasi Jarum itu sendiri, dan yang kedua infrastruktur server yang digunakan untuk membangun aplikasi Jarum. Selanjutnya, key activity, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas aplikasi Jarum yang dapat menghasilkan proposisi nilai. Di sini, aktivitas utama yang dijalankan di aplikasi Jarum yaitu yang pertama menghubungkan pemilik usaha Jarum dengan pembeli atau customer. Yang kedua, manajemen data pengguna. Rancangan yang ke-8 yaitu key partners, yaitu pihak-pihak atau partner yang dapat diajak kerjasama untuk mendukung dan mengoptimalkan serta meningkatkan kinerja dari bisnis tersebut. Di sini, key partner dari aplikasi Jarum yaitu yang pertama pemilik usaha jajanan rumahan di wilayah Kecamatan Sembawa, kemudian yang kedua penyedia infrastruktur server, dan rancangan BMC yang terakhir yaitu cost struktur, yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari aplikasi Jarum, yaitu yang pertama gaji admin atau teknisi, yang kedua biaya infrastruktur server, yang ketiga biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Itulah 9 elemen BMC atau Business Model Canvas dari aplikasi Jarum. Setelah itu, penjelasan selanjutnya yaitu kompetitor dari aplikasi Jarum. Kompetitor adalah sebuah atau beberapa pesaing bisnis yang memiliki produk barang atau jasa yang serupa. Di sini, aplikasi Jarum memiliki dua kompetitor utama, yaitu yang pertama aplikasi Gojek yang memiliki layanan GoFood dan aplikasi Grab yang memiliki layanan GrabFood. Kedua aplikasi ini menjadi kompetitor utama bagi aplikasi Jarum karena kedua aplikasi ini secara langsung berkompetisi dengan aplikasi Jarum, di mana produk layanan atau jasa yang ditawarkan kepada target pasar atau customer serupa dengan aplikasi Jarum. Penjelasan selanjutnya yaitu keuntungan-keuntungan yang akan dirasakan oleh pengguna apabila menggunakan aplikasi Jarum untuk melakukan transaksi pembelian makanan atau minuman secara online, yaitu yang pertama, banyak pilihan menu yang enak yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pembeli. Yang kedua, tidak perlu lagi mengantri dan menunggu makanan di kedainya langsung. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, order makanan dan minuman menjadi lebih mudah dan cepat. Yang terakhir, banyak promo dan diskon apabila melakukan transaksi pembelian makanan atau minuman menggunakan aplikasi Jarum. Penjelasan selanjutnya yaitu rencana pemasaran aplikasi Jarum.
untuk mempermudah memperkenalkan aplikasi Jarum khususnya kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sembawa. Rencana pemasaran yang dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan dan memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengenalkan dan mempromosikan aplikasi Jarum agar dapat dikenal oleh masyarakat, di mana Instagramnya bernama aplikasi Jarum. Jangan lupa follow dan like and comment setiap postingan di Instagram aplikasi Jarum. Yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan media sosial WhatsApp sebagai alat komunikasi antara owner dari aplikasi Jarum dengan konsumen untuk memperkenalkan lebih detail lagi tentang aplikasi Jarum. Dan yang ketiga, membuat konten-konten yang menarik perhatian konsumen sehingga konsumen tertarik dan mau menggunakan aplikasi Jarum ini. Selanjutnya, analisis kompetisi bisnis aplikasi Jarum. Aplikasi Jarum merupakan suatu media aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan konsumen atau pengguna untuk membeli makanan secara online, khususnya untuk wilayah Kecamatan Sembawa. Di wilayah Kecamatan Sembawa belum ada aplikasi yang sama atau serupa dengan aplikasi Jarum, sehingga aplikasi Jarum dapat berkembang dengan pesat dan menjadi aplikasi pertama yang dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sembawa untuk membeli makanan dan melakukan transaksi secara online. Dan aplikasi Jarum ini belum ada saingannya di wilayah Kecamatan Sembawa, karena memang aplikasi Jarum ini aplikasi pertama di wilayah Kecamatan Sembawa yang dapat digunakan untuk membeli makanan ataupun minuman secara online. Akan tetapi, jika harus bersaing atau berkompetisi di luar wilayah Kecamatan Sembawa, banyak aplikasi belanja makanan online yang serupa dengan aplikasi Jarum, seperti aplikasi yang sudah berdiri dahulu yaitu aplikasi GrabFood dan Gojek Food. Sehingga apabila harus berkompetisi di luar wilayah Kecamatan Sembawa, aplikasi Jarum akan banyak bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Dan penjelasan yang terakhir yaitu hal-hal yang akan dilakukan jika mendapatkan pendanaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembukuan dengan mencatat beberapa dana yang masuk di keuangan aplikasi Jarum. Yang kedua, mengelola dana yang diperoleh dan digunakan dengan baik untuk membiayai kebutuhan operasional dari aplikasi Jarum. Yang ketiga, pendanaan yang diperoleh diinvestasikan kembali sehingga perputaran keuangan di aplikasi Jarum tidak akan berhenti. Dan yang keempat, dana yang didapatkan digunakan juga untuk pemeliharaan dan perbaikan sistem aplikasi agar kualitas aplikasi dapat terus meningkat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.